Yes, good evening, attendance. All things I should share about the knowledge engine from the Bible itself. Satu hal yang menarik, saya akan membaca satu hal yang sangat fantastik di dalam diri Apostle Paul talking to Timothy directly, written in Second Timothy. Second Timothy, kita akan baca dari ayat 1 sampai 12. Ya, kita akan baca ayat 1 sampai 12. Saya saja mungkin yang membaca ya. Ini sudah kelihatan, teman-teman bisa perhatikan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau, ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Selanjutnya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman. Karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Selanjutnya, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita oleh Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Credo it intelligas. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kita berdoa sekali lagi, bersyukur dan berterima kasih untuk pemikiran kami yang dibukakan oleh kekuatan iman yang terus mengalir. Sebagaimana Santo Agustinus mengatakan, credo ut intelligas. Inilah starting point untuk kita memahami segala sesuatu yang berlimpah-limpah dalam kebenaran, sehingga akhirnya kami menjadi petarung iman yang mempunyai kelas Alkitabiah, bukan kelas yang sifatnya memalukan, memilukan, tidak mampu berprestasi di dalam urapan Roh Kudus, di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing di korporasi kami masing-masing. Biarlah perbendaharaan iman ini menjadi pengantar kami untuk diurai dengan jujur, dengan baik, dan membawa kami kepada kesepakatan iman secara pribadi. Belas kasihan Tuhan dan urapan Roh Kudus boleh menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Si ganteng, siapa itu namanya? Akhirnya menceraikan dan diceraikan. Nah, salah satu pengacaranya itu adalah teman baik Sisi waktu kuliah hukum. Jadi kita bisa melihat bagaimana mungkin Mr. Ariwo, si ganteng itu, dan aktif di gerejanya, kalau tidak salah di JPCC, whatever. Dan dia melayani, mengabarkan Injil, tapi akhirnya terperosok baru 16 tahun. Gua aja sudah 31 tahun. Nah, ini menjadi satu pertanyaan di dalam diri Anda dan saya. Dan kedua, yang membuat kita heran dan surprising, yaitu sudah turun pamornya. Apa yang terjadi dengan Ganjar Pranowo? Itu adalah satu miracles
dengan situasi yang seperti itu. Dan kita bisa digambarkan lagi bagaimana seluruh runutan-runutan kasus di dalam diri orang Kristen. Sejak Sambo, lalu Rafael Alun, dan banyak lagi yang lain. Belum lagi orang-orang yang akan segera ditangkap. Dan juga apa yang terjadi di Manado. Itulah yang mendatangkan sesuatu persoalan di dalam hidup ini. Apa yang kita baca dari Amsal 1 ayat 7. The fear of the Lord. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kenapa takut akan Tuhan tidak memberikan kita booster untuk kita selalu menyembah Dia, mengetahui Dia, memahami Dia? Itulah Santo Agustinus, Redo ut intelligas. Waktu saya belajar teologi, kalimat itu akhirnya menggema di dalam jiwa, dan itulah yang menghidupkan satu gairah. Seperti tadi pagi, saya membahas satu tema yang fantastik, dan sampai minta maaf dia tidak bisa hadir, dia ke gereja. Saya juga ke gereja. Saya bilang, tapi karena rumah saya ke gereja itu hanya 30 menit. Jadi saya sudah hitung waktu, jam 9 kurang 10, saya selesai, langsung saya kabur, naik mobil. Dan sampai di gereja itu 9:20 karena jalannya tenang. Dan apa yang saya bahas tentang subconscious mind. Barulah di situ kita dibukakan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar, itu terkandung, tertulis di dalam ukiran pikiran kita, dan berada di dalam credo ut intelligas. Persis seperti Santo Agustinus katakan tentang hal-hal subconscious mind. Jadi saya tidak ulang lagi, itu nanti teman-teman bisa lihat di YouTube yang sudah kita mulai sebar, sudah kita edit di dalam mengenai Tosi Strategic Man. Ini tentang sekuler tapi bahas secara integrasi. Dan ini adalah satu sukacita. Tadi pagi itu hari kelima saya membahas tentang topik-topik yang berbeda. Besok Senin topiknya lagi berbeda, market crazy. Hari Selasa yang ketujuh saya membahas tentang sabotage self. Hari pertama tanggal 19 itu mengenai saturated self. Jadi banyak topik yang saya bahas di dalam konteks kekinian, konteks AI, konteks ChatGPT, dan konteks kegelisahan manusia. Orang Kristen sampai tidak ada. Maka saya berharap seminar ataupun retreat tahun ini saya akan panggil orang cerdas. Dia bule, tapi bahasa Indonesia, tinggal di Solo. Kita pernah satu kelas di teologi. Dan itu di Sabda Allah kalau nggak salah ya. Dia itu Mr. Max. Saya pikir harus masuk. Karena genius, orang yang menjelaskan tentang AI di dalam church, dalam pendidikan, di dalam bisnis, dan all things. Dan saya yakin dan percaya orang Kristen dipanggil seperti ini dari Solo, fantastic way. Saya berjanji saya sumbang 5 juta. Tadi sempat saya dengar. Saya orangnya sangat generous kalau kita benar-benar mau mengerjakan segala sesuatu yang high quality. Dari dulu saya berkarir. Dari dulu hal-hal untuk Tuhan kasih yang terbaik. Bukan sisa, embarrassing. Jadi inilah bagaimana kita selalu bertaruh. Reform teologi, fantastik. Selalu memberikan yang terbaik dan selalu bertemu prestasi di mana Tuhan tempatkan bekerja. Inilah surat Paulus kepada 2 Timotius. Sangat dalam, limpah dalam kebenaran, berbicara secara singkat, fokus kepada the chosen people, dan kedua, fokus kepada the authority of God, the sovereignty of God, persis apa yang diurai oleh Abraham Kuyper, 1 square inch. Jadi seluruh inci hidup Anda dan saya dilihat, dimonitor, dideteksi oleh Tuhan, dan menjadi satu rangkaian iman, burning on fire in our soul. Maka selalu saya mengatakan, apakah Anda ada visi? Kalau Anda ada visi, pasti passionnya burning in your soul, membakar, sehingga visi menghasilkan passion dan menghasilkan satu high quality. Saya bersyukur kepada anak saya, Papa, visi saya bukan di Jakarta, visi saya di Amerika untuk mengambil studi. Saya mengatakan, whatever you talk, you must full responsible to your God. Maka di situ dia kerja keras, indeks prestasinya hampir 3,9. Dan ini adalah satu sukacita, satu kebanggaan, satu hal yang terus kita berdoa. Dan dia kasih perpuluhan dalam 1 tahun langsung kalau tidak salah 15 juta. Dia hidup benar-benar sederhana. Karena apa? Reform teologi.
Jadi reform mengajarkan selalu yang terbaik dan memberikan yang terbaik di dalam hasil prestasi, uang yang terbaik, bukan sisa. Hal-hal yang sisa itu mempermalukan anugerah Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan kita harus melihat apa yang dicurahkan oleh nenekmu, oleh mamamu, dan aku secara pribadi di dalam berkat. Jadi kalau kita baca ayat 1 sampai 12, credo ut intelligas. Jadi ada selalu janji iman dan kecerdasan itu mengikuti, sehingga akhirnya kita ada respon yang luar biasa. Sebagaimana seminar kemarin, hampir 350 orang, hampir seluruhnya pendeta, mengenai AI kaitannya dengan church. Karena saya belajar AI, bukan saya expert. Mungkin saya mengikuti perkembangan yang ada beberapa tempat. Baru saya mengatakan kepada Chandra, kalau tidak salah, ini pembicara orang bule ini cerdas logikanya. Dan saya membuat pertanyaan, dia langsung kaget. Saya mengatakan justru dari AI akan membuat satu kemalasan yang booster kepada setiap sudut, tidak mau baca. Orang Indonesia tidak mau baca. Orang Indonesia tidak mau belajar teologi. Orang Indonesia tidak mau mengabarkan Injil. Orang Indonesia public speaking is too weak. Lemah sekali orang Indonesia. Kenapa? TikTok aja dia nggak masuk. Facebook Live aja dia nggak masuk. Lalu apa? Instagram yang nggak masuk. Lu lihat Tumbur Tobi. Ada di TikTok. Udah berapa tema. Hari ini saya mengatakan COVID mulai timbul lagi. Banyak yang bergelimpangan. Lalu saya jual lagi mesin itu di TikTok. Tiba-tiba saya kaget. Belum sampai 12 jam sudah hampir 400 orang yang mendengarkan. Wow, this is wonderful. How smart you are as the marketer, as the sales. That is reform theology behind the story. Somebody, someone in the marketplace. Itulah yang membedakan kenapa Areopagus selalu respons di dalam Abraham Kuyper, Yohanes Calvin, ataupun juga daripada Santo Agustinus dan lain-lainnya. Seluruhnya itu memberikan satu rekomendasi dalam teologi, dalam filosofi, di dalam public square untuk kita bicara. Berkali-kali saya mengatakan, hey Kristen, jangan banci di dalam hidup ini. How you speak up in the marketplace. How you speak up in the public square. Why? Because this is a seed. Benih kebenaran itu dinyatakan. Pengabaran Injil tidak harus di panggung-panggung besar, tetapi yang paling sulit pengabaran Injil. Kita baca dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 21. Dimulai di mana? Di ruang marketplace. Di ruang kerumunan orang. Saya tidak ulang lagi. Berkali-kali saya mengatakan, padahal saya bahas itu di public square. Bukan semuanya Kristen. AI yang pertama dimulai di mana? Saya mengatakan itu. AI dimulai pertama, setan pakai si ular. Bukankah Allah berkata? Seluruhnya itu direpetisi perkataan-perkataan Tuhan directly kepada Adam dan Hawa, didengar sama si ular, itu dipakai sebagai AI-nya di Taman Eden, dan di situ robohkan seluruh standarisasi hidup manusia, dan akhirnya jatuh bergelimpangan, dia makan buah apel itu. Jadi saya mengatakan AI yang pertama adalah di Taman Eden, sehingga orang lebih tertarik, orang lebih terpaku, lebih teringat whatever the snake itself to talk so deeply and widen. Itulah menjadi satu kekhawatiran saya secara pribadi. Orang Kristen itu lemah, tidak mau belajar, teologinya lemah, kabarkan Injil lemah, gak berani kabarkan Injil di kantor sama bos. Saya bilang, gua berapa kali ikut KKR regional, ketua KKR regional pertama Tumbur Tobi dituntut sama pendeta saya, you harus khotbah, nggak boleh nggak berkhotbah. Kamu berkhotbah 15 kali setiap bulan. Sekarang di gereja ini kamu harus sering berkhotbah. Itulah saya masih ingat beliau mengatakan seperti itu, dan kamu harus siapkan 20.000 orang. Waktu itu saya kaget luar biasa bersama dengan beberapa pendeta lain, kalau nggak salah Ivan Kristono dan lain sebagainya. Itulah saya mengatakan, no, bisa. Gua marketer, gua orang sales, harusnya bisa mencari jiwa. Jiwa itu lebih mulia daripada sekedar barang yang kita jual. Maka di sini saya melihat dari bagian ini, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. What is the promising? What is the covenant inside the story written by Apostle Paul self? Itulah mengatakan janji tentang hidup. Teman-teman harus mengerti what purpose your life.
What is the behind? You must running in the trajectory. Perlombaan iman yang ada di dalam hidup sehari-hari. Kalau tidak ada sadar seperti itu, apa yang dituliskan Paulus kepada Timotius hanya menjadi kenangan rina seperti lagunya Samson yang pernah sangat sukses. Itu saja. Harusnya kita lebih dalam. Harusnya kita lebih limpah daripada Samson. Atau lagu Dewa yang dinyanyikan ulang dari Once, dinyanyikan ulang oleh Ari Lasso. Tentang judulnya Satu. Musiknya bagus sekali. Sangat elegan dan sangat kontekstual. Saya berpikir kenapa Dewa bisa begitu kreatif? Kenapa orang Kristen terlalu monoton? Terlalu itu saja dan tidak mampu speak up. Langsung saya punya kesimpulan. Because you never reading the Bible written and you see all things you read every day but never living in your soul. That's why you cannot speak up about why I should trust totally in the Bible, especially Jesus covenant. Itulah membuat banyak orang Kristen lamban, karirnya lamban. Saya berkali-kali mengatakan saya bukannya sombong. Saya harus buka lagi 31 tahun saya ditunjuk sebagai general manager, ditempatkan di luar negeri. Wow, sombong tidak. Justru pengabaran Injil saya banyak. Bos saya India yang tidak percaya Tuhan. Hey, tunggu, you are a stupid guy. Why you pray to your God? Because God, there is no God. Give me the proven. Where is your God? God is dead, dia bilang. Lalu saya mengatakan, bos, if God is dead, please tell me where is God tomb dead? Di mana kuburan Tuhan yang mati? Second one, when God is dead, kapan Tuhan mati? Ketiga, saya bilang, langsung dia tutup pintu. Yang ketiga, bos, Anda mengatakan gitu selalu logika. Saya akan mengatakan logic. God's logic behind by the Bible itself. The third one, who is talk to us? God is there except you. Selain engkau, yaitu John Lennon dalam lagu Imagine. Belum lagi Jean Baudrillard, filosofers dari Prancis. Belum lagi filosofers dari orang Belanda yang mengatakan Friedrich Nietzsche, God is there. Some people, philosophers talking to us, God is there. But the question is, where are they? Di mana sekarang John Lennon? Di mana Friedrich Nietzsche? Di mana Jean Baudrillard yang mempengaruhi Nietzsche, yang mempengaruhi John Lennon dan sebagainya tentang hyper reality? Kapan? Di mana mereka sekarang? Kuburan mereka di mana? John Lennon tahu kita. Jean Baudrillard tahu kita. Lalu di mana Nietzsche? Kapan dia bangkit? Kalau dia bangkit, saya mau tahu, saya akan bertanya, do you see God is dead? Do you think you have experience discussing with God is dead? Saya ingin mengatakan itu, termasuk Mark Zuckerberg, termasuk Elon Musk tidak mampu menjawab pertanyaan saya 3-4 itu. Di Instagram sebagai teman, diskusi, begitu juga di Facebook. Saya mengatakan seperti tadi, when God is dead, hey Tom, saya pakai nama Tom karena susah kalau timbul namanya. Hey Tom, you give me the question is very, very fantastic because I don't believe God is alive. God is dead. But you have 3 questions I cannot answer. I give you exception. I will wait 10 to 50 years the next. What is your answer? Langsung kata, no, better we replace the other topics. That is Elon Musk and Mark Zuckerberg cannot give the true answer after Tom Tobin make the questions di Instagram dan juga Facebook. Jadi teman-teman bisa kita lihat seluruh hal pertanyaan ini aku memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus. Jadi janji apa? Janji hidup kekal. Janji apa? Kita tidak binasa. Janji apa? Kabarkan, beritakan Injil. Itulah saya mengatakan gospel engine. Jadi ada mesin kebenaran kabar baik itu harus kita booster. Kalau orang-orang hebat mampu seperti itu, kenapa orang Kristen tidak ada prestasi? Bodoh, saya bilang. Kalau orang Kristen terlalu naif, hanya pendengar tapi tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik. Jadi teman-teman berubahlah. Ingatlah satu perkataan ini, memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus. Janji tentang hidup.
Hidup apa? Hidup kekal. Hidup apa? Kebenaran. Hidup yang dirubah. Hidup yang diperbarui. Hidup yang didorong oleh Roh Kudus untuk menyatakan bahwa hidup ini milik daripada Kristus. One square inch. Itulah Abraham Kuyper. Seluruh detik hidup Anda, inci hidup kita itu milik daripada Tuhan. Dan kita harus mempersembahkan seluruh waktu, seluruh kapasitas. Jangan bermain-main dengan hal yang curang. Karena Allah itu hidup. Allah itu tidak mati. Kalau Allah itu tidak mati, berarti kita harus siap dengan possibility, the worst possibility behind the life story become engine in every minute, in every second, in every year, month, etc. Jadi hal yang di sini bisa dikatakan betapa Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, murid yang sangat disayangi. Saya langsung di ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Orang kalau mengarang satu lagu penuh dengan cinta, penuh dengan kemesraan, penuh dengan sentuhan jiwa, it's okay. Seperti lagu yang sedang saya kagum yang sudah lama, yaitu lagu Jamrud. Kulihat pelangi dibelah di bola matamu. Luar biasa. Dia duet dengan teman wanitanya, dan sampai akhir, saya dengerin sampai akhir. Lalu saya katakan di acara setiap hari tanggal 19 sampai tanggal 25 nanti yang berurutan dengan topik yang berbeda. Ada salah satu orang yang berkata kepada saya, syukur alhamdulillah coach sudah memberitahu kepada saya personally, walaupun saya tidak bertanya, tapi touching our mind, touching our soul, so I will can understand all things written from Jamrud title songs. Ada pelangi di bola matamu. Itu adalah satu lirik yang sangat fantastik. Teman-teman nanti bisa dengerin, pasti kaget, musiknya bagus, lagunya juga bagus. But it's not enough. Seperti Rasul Paulus mengatakan apa? Aku mengucap syukur dengan Allah yang kulayani. Jadi Allah itu dilayani oleh Paulus karena Allah sudah mengetuk hatinya dan dibuka pikiran dari Paulus sehingga dia tidak procrastination. Dia tidak menunda-nunda dan dia tidak lari dari kenyataan. Karena panggilan Tuhan itu sifatnya mahal, khusus, tidak kepada semua orang. Kalau teman-teman menyadari hal ini, tidak akan memberikan segala sesuatu. Waktu kita hanya sisa untuk Tuhan. Waktu saya berkhotbah di San Francisco, dari anak-anak S2, S3 di UC Berkeley, di salah satu gereja, ada salah satu orang mengatakan, wah, Bang Tumbur, saya berterima kasih diajarkan filosofi kaitan dengan teologi. Bagaimana faith and reason itu ada satu kombinasi, ada korelasi di dalam text behind the story from our living God. Sehingga di sini bisa kita lihat segala sesuatu hal yang perlu kita konsolidasi. World view yang benar tidak gampang dipelajari kalau tidak hidup di situ. Maka saya bersyukur 5 tahun saya mengajar Christian World View di GRII Kelapa Gading. Itu seluruh orang pengusaha dari yang muda sampai yang sudah dewasa. Di situ dia mengatakan, oh Bang Tumbur, ternyata saya baru tahu Christian World View itu so difficult. You bisa mengajar 5 tahun, ngasih ilustrasi dan segala sesuatu. Saya orang businessman, saya seorang psikolog, saya seorang dosen, segala macam. Waktu Bang Tumbur mengajar seperti itu, baru saya mengerti bagaimana integrasi antara iman dengan seluruh hal yang terjadi di dalam hal ini. Nah, teman-teman, saya tidak bahas itu nanti mungkin ya. Nah, di sini saya bisa lihat dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni bukan berdasarkan apa yang kita dapat dari gaji. Maka gue tidak takut berikan dengan iman. Gotial 5 juta untuk retret nanti. Itulah Tom Tobing. Berani mengambil resiko. Gue gak ada duit. Tapi gue berpikir kalau didesak oleh Tuhan, kasih yang terbaik. Itulah yang terjadi retret pertama Areopagus 2011. Yang datang itu hampir 100 orang. Saya kalau nggak salah betul kurang lebih 750.000 orang. 750.000 perak waktu itu. Itu Jumat sampai Minggu. Itu ada pembicara juga, ada berapa banyak begitu ya. Dan juga retret kedua, ketiga hampir 130 orang. Harganya sama di tempat itu. Dan semua mengatakan, kenapa Bang Tumbur yang keempat, kelima nggak ada. Waktu itu kita perubahan pengurus dan lain sebagainya. Dan kita bisa melihat apa yang kita lakukan pada tahun ini sesuatu yang baru. Saya tidak tahu teman-teman dijelaskan apa yang dikerjakan Areopagus.
Apa yang teman-teman sudah lihat tidak? YouTube yang sudah kita bagi, Areopagus, Tosi, belum ada event gereja. Kita bukan gereja, tapi kita memberikan begitu atraktif, begitu produktif sebagai lembaga para church. Itulah menjadi satu kehangatan dengan hati nurani yang murni. Setiap dengan hati yang murni, dia tidak melihat ke belakang seperti tiang garam istri Lot, tapi dia lihat ke depan, lari. Kalau Jack Ma mampu, Mark Zuckerberg mampu, Bill Gates mampu, Elon Musk mampu, kenapa orang Kristen tidur terus, tidak mau wake up? Inilah sesuatu hal yang kita harus pelajari bersama-sama. Maka di ayat 4, aku terkenang air matamu yang kau curahkan. Aku melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Itu adalah satu batin yang terdalam dari Paulus. Melihat murid kesayangannya, air mata yang tercurah. Karena dia mau melayani Tuhan dengan begitu fantastik. Tidak hitung profit and loss. Kenapa orang mau pelayanan selalu lihat profit and loss? But how many people you ajak, you berikan kemampuan untuk beriman, memberikan yang terbaik. Tumbur Tobing bangkrut, tidak pernah mundur. Bikin pelayanan sejak COVID 2020, itu bulan April, sampai sekarang Zoom. Konsisten, topiknya sudah hampir 1000 topik. Can you imagine? Perkantas, LPMI, dan lain sebagainya. Down. Nggak ada seperti itu. Saya ngomong sama Bang Mengapul, almarhum. Gila kau bikin yang banyak. Bukan gila bang, ini fakta. Kita harus struggle fighting with the Holy Spirit to push all things behind us. Kita harus mengajarkan sesuatu yang advance, sehingga itulah menjadi investasi. Gue bersyukur pendeta gue tadi mengatakan apa, seperti Johann Sebastian Bach. Ada satu lagu tadi saya buat kaget, luar biasa, ajaib sekali. Lagunya adalah Saint John Passion. Ada yang lebih hebat lagi, Saint Matthew Passion. Tadi saya dengar lagu itu sangat ajaib, sangat luar biasa. Dan gembala sidang kami mengatakan apa? Lagu ini lebih dari 100 tahun, lupa. Jadi bungkusan barang-barang, bungkusan kue akhirnya dibuang segala macam. Dia kaget dari orang melihat satu lagu yang ajaib, dia ingin belajar. Dan itulah seorang komposer yang lain keturunan Yahudi, akhirnya dia harus belajar lagi. Dan disitulah satu perkataan dari gembala sidang kami. Ingat, saya langsung mengkontemplasi, langsung saya pikirkan, betul sekali. Tidak diingat orang 100 tahun, tapi itu kalau kehendak Tuhan menjadi, pasti menjadi besar. Langsung saya memberi kesimpulan. Itulah jejak digital. Hey, come on. Jejak digital bisa ratusan tahun. Saya katakan kepada anak saya, Vio, papamu berkhotbah, rekam. Ada nih di Google. Rekam di Zoom. Tunjukkan teman kamu, orang tuanya seperti papa, rajin memberikan sesuatu yang benar. Dan tidak semua orang tahu, dan tidak papamu tidak terkenal. Tapi papamu bukan lihat terkenal atau tidak, tapi jejak digital. Someday God will tell to all body, listen, Tunggul Tobing. Itulah seperti Johann Sebastian Bach. Setelah sekian ratus tahun baru lagunya dinyanyikan ulang mengenai Saint John Passion. Dan itu menjadi satu kekuatan saya, benar. Air mata yang dicurahkan, iman dari nenek, iman dari mama, itu menunjukkan sesuatu hidup yang punya nilai, satu hidup yang harus terus-menerus dikobarkan. Maka di ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, 2, kasih, dan ketertiban, 3. Itulah menjadi satu fondasi epicentrum faith itself running in your trajectory of faith of life. Itulah makanya di ayat 8, jadi janganlah malu. Perhatikan kata malu berulang kali. Jadi janganlah malu. Yang pertama, bersaksi tentang Tuhan kita. Kedua, janganlah malu karena aku seorang hukuman. Karena dia, Kristus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Wah, luar biasa. Firman Tuhan sudah menjadikan satu yang advance. Jack Ma mampu robohkan orang Kristen, tidak mampu bertahan di dalam kesederhanaan karena embarrassing, ashamed, malu, karena orang Kristen itu selalu resikonya banyak. Maka saya tantang teman-teman, betulkah Anda menderita di dalam karir, mengatakan sesuatu yang berbeda?
Maka saya pernah mengatakan kepada almarhum Mangapul segala, Bang, kenapa abang rally-rally protes segala macam dukung Ahok? Kenapa abang tidak tulis 10 hal mendukung Ahok itu apa? Apa usul kau? Pertama, Bang, jangan koruptor sebagai orang percaya kepada Kristus. Kedua, kembalikan uang ini segala macam. Ada 10 hal. Lalu Bang Mangapul almarhum, karena dia pembina saya dulu. Dia mengatakan, wah ngeri kali lah kau. Bukan ngeri, ini the truth itself. Harus kita beritakan. Jangan kita jadi pengikut Ahok, tapi akhirnya koruptor juga, Bang. Jangan melakukan seperti itu, tapi tidak ada high impact-nya di dalam korelasi one square inch. Setiap inci hidup kita itu punya makna dan mempunyai kekuatan. Dan seterusnya kita lihat di ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita. Satu. Kedua, dia yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Ketiga, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan karunia-Nya sendiri. Bisa kita lihat ayat 9, dimulai yang disebut chosen people. Di dalam kegenapan, dalam maksud Allah yang begitu ajaib, ditulis oleh Paulus menjadi satu janji hidup. Betulkah Tuhan itu menyelamatkan engkau? Betulkah Tuhan itu memanggil engkau? Betulkah panggilan itu adalah panggilan kudus? Bukan berdasarkan perbuatan kita. Kita bajingan semua. Kita bukan orang yang sungguh-sungguh taat. Sudah di dalam Kristus, sudah di dalam gereja, KPI-nya jelek. Itu malu dong. KPI-nya tidak mempunyai pengaruh. Harus nilainya A-. Kalau tidak A-, berarti bukan sebagai God's servant. Berarti kita belum menjadi discipleship according to God's purpose, plan, one by one, respectively. Itu yang Anda dan saya harus pikir. Anda dan saya harus berlomba, trajektori di dalam perlombaan iman. Maka di sini dikatakan maksud dan kasih karunia Tuhan sendiri saja yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan, dikaruniakan kepada kita sebelum permulaan zaman. Wow, limpah sekali. Sesuatu ini disebut satu heritage yang harus waktu kita baca langsung mata kita berkobar-kobar. Seperti lagu Jamrut, kulihat pelangi di bola matamu. Kalau kita orang Kristen, kulihat firman itu bernyala-nyala di matamu yang bersinar. Faith on fire in your soul, running well in your trajectory, living in God's plan. Maka di sini ayat 10 dikatakan, dan yang sekarang, tadi sebelum permulaan zaman, sekarang di dalam konteks zaman Paulus, abad pertama, tahun 66. Dan sekarang dinyatakan ada kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Wah, mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yohanes 3:16. Dan itulah satu karunia yang agung yang harus dihidupi dan mampu kita respons kepada panggilan Tuhan yang bersifat kekal, bersumber dari kekal, mempunyai arti yang kekal di dalam dunia ciptaan yang sementara. That is the truth itself, meaning. Makna kebenaran, Tuhan itu adalah kebenaran. Maka dia adalah sumber kebenaran, maka dialah mampu mereveal to make a revelation to the chosen people only. Itulah the truth itself yang sekarang menjadi post-truth di dalam era postmodern. Sehingga orang postmodern mengatakan seperti hyper reality dari Jean Badurian. Kita tidak lagi berada di dalam kenyataan. Kita harus melewati sesuatu yang real, sesuatu masuk dunia lain. Itu yang disebut imajinasi. Imagine there is no hell below us. Imagine there is no heaven above us. Imagine there is no religion. Someday you will join with us. Itulah lagu daripada John Lennon. 6 jam saya isi seminar ini waktu retreat daripada Trisakti, Pautri. Lebih dari 500 orang yang hadir. 6 jam saya hanya putar lagu itu dan lirik. Semua ikut nyanyi, semua akhirnya nangis, semua akhirnya malu. Setelah saya khotbah 6 jam, wah abang tajam, abang bongkar, telanjangi seluruh logika-logika mengenai hyper reality. Itu juga saya bahas waktu tahun 1999 itu di dalam acara NREC. NREC yang pertama saya mengisi jadi salah satu pembicara. Waktu itu sudah belum jadi pendeta Ivan Aiter, Asung lah, siapa semua segala masih peserta. Saya berceramah tentang apa itu pop culture. Saya berbicara di situ segala macam. Saya membahas salah satunya dari lagu-lagu itu dan lain sebagainya tentang hyper reality.
Jadi hyper reality sekarang become exist more and more. Dan akhirnya Elon Musk success story-nya. Dia akan selain membuat satu mobil Tesla, dia sedang membuat SpaceX dan banyak hal yang lagi. Dan 2030 generasi Alpha, generasi Z akan antri, diajar, dididik dengan AI, dipersiapkan masuk pindah ke planet Mars. 2050 2080 akan ditancapkan satu bendera di planet Mars. No more religion, no more God, because God is only imagine. All things only your mind, your logic. Kita tidak peduli dengan agama kamu, tidak peduli asal-usul kamu, tidak ada identitas. Semuanya dimulai dengan hal yang baru. Itulah the new world order yang terjadi di dalam konteks kekinian yang sedang dipersiapkan begitu tajam. Tapi di sini Rasul Paulus sudah membaca all possibility will be proven next chapter. Maka ayat 11 untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Adakah tulisan ini masuk ke dalam diri kita masing-masing? Mungkin kita bukan rasul, rasul sudah selesai. Kita juga mungkin bukan pemberita, pasti kita sebagai pengabar Injil. Sebagai guru ada, guru tidak harus dalam kelas, tapi guru dalam keluarga, guru di dalam pergaulan kita, guru di dalam segala sesuatu yang kita komunikasikan menjadi engagement. Engagement reality in the new reality itself. But we as the chosen people, as disciple of God, kita harus mengumandangkan sesuatu yang baru. Ayat 12, kunci dari ini semua. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Perhatikan, aku menderita. Lalu berulang lagi kata yang sama. Tetapi aku tidak malu, 3 kali kata malu. Berarti malu di sini refer kepada Bapak. Segala satu resiko sebagai anak Tuhan begitu besar. Contoh yang sederhana adalah Ahok. Dihabisi, dipukuli dalam arti pikiran-pikirannya, difitnah segala macam. Tapi dia milik daripada Tuhan, dia tidak mundur. Itulah menjadi kunci. Aku menderita, kata Paulus. Aku tidak malu. Itulah pernyataan jujur Paulus kepada Timotius, muridnya yang setia. Kunci yang kedua apa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Credo ut intelligas. Inilah perkataan dari Santo Pak, dari siapa ini namanya? Seorang hamba Tuhan yang sangat sudah begitu aja abad keempat. Agustinus. Berarti sudah hampir 1600 tahun. Begitu berkuasa luar biasa. Aku tidak malu karena aku tahu. To whom should I believe? I know to whom should I believe. Teman-teman perhatikan kata tahu dalam filsafat epistemologi. Kita mencari tahu, siapa yang menjadi sumber tahu. Kita mencari tahu berarti ada epicentrum. Kenapa ada sesuatu yang baru? Kita ingat pertemuan Paulus di sidang Areopagus, Kisah Rasul 17, yaitu di kota Athena. Disitulah dia bertemu dengan filosofer tentang dari Epikurian dan Stoicisme yang mengatakan segala sesuatu bersumber dari alam, segala sesuatu bersumber dari hal-hal yang dicipta oleh logika, menjadi berhala patung-patung di setiap sudut kota Athena. Bayangkan itu, tahun ke-60-an abad pertama. Sekarang ini abad 21. Berarti disinilah patung-patung berhala sekarang makin berkembang menjadi AI, Artificial Intelligence, ChatGPT, dan yang sejenisnya. Menjadi hal yang baru, menjadi satu modernisasi, kemajuan kehidupan manusia dan teknologi. Akhirnya orang itu melupakan segala sesuatu. My friends, ingatlah, belajar teologi, dengerin khotbah yang bagus, tidak hanya pengagum, tapi kita harus hidupi. Maka saya sebagai mantan majelis 2 kali berturut-turut, dan saya tidak mau lagi karena saya sibuk di Areopagus dan sempat ditegur oleh gembala sidang. Saya mengatakan, kenapa orang yang datang di gereja kami ini kebanyakan fans club? Adakah owner-owner itu mengajarkan prinsip one square inch yang diajarkan oleh Abraham Kuyper di dalam bisnis, di dalam pendidikan, dan seterusnya? Itulah yang menjadi satu kunci. Saya menulis tesis waktu ngambil teologi tentang Free University Amsterdam. Jadi disitulah saya belajar betapa ajaib luar biasa daripada Abraham Kuyper. 20 buku saya baca, belum lagi jurnal saya gemetar. Sampai bermalam-malam saya membuat tesis itu, saya makin yakin
Kalau tidak belajar Abraham Kuyper, you cannot understood totally about worldview. Itulah yang menjadi satu kehangatan bagi Anda dan saya semua. Aku tahu kepada siapa aku percaya. I know to whom should I believe. In Latin language, credo ut intelligas. Iman yang terus bertumbuh memampukan kita untuk mencari tahu, dan pengetahuan itu makin berkembang, dan iman menuntun pengetahuan kita, dan akhirnya kita punya keluasan. Maka di sini dikatakan, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kenapa menceraikan istrinya? Betul tidak? Apakah saya bilang di TikTok, mohon si ganteng ini, yang ganteng, cakep, istri cantik segala macam, Anda adalah jemaat dari salah satu gereja. Tolong Anda diskusi dengan pendeta Anda. Tolong Anda doa syafaat, jangan membuat keputusan terlalu cepat. Tuhan akan murka di dalam diri Anda. Gak ada yang jawab tuh. Hanya Tumbul Tobing yang berani. Kenapa? Itulah kasih yang sesungguhnya. Itulah hal yang benar-benar harus dipikirkan oleh si ganteng ini, si cakep ini, dan istrinya si cantik ini. Hanya gara-gara duit 10 juta, etc. Betul atau tidak, kita tidak tahu. Tapi harus ingat, kalau Tuhan berada di pihak kita, Dia akan pelihara kita, dan Dia telah dipercayakannya kepadaku, kata Rasul Paulus, hingga pada hari Tuhan. Hari Tuhan kapan? We don't know yet, but we know He will come back and to make a judgment in hari Tuhan. Jadi segala sesuatu perkawinan itu baru 16 tahun cerai. Baru 16 tahun, ternyata sudah lama. Bocor lagi isunya begini, berselingkuh dan segala macam hal yang sama. Saya terus berdoa, waduh Tuhan, belum lagi Rafael Alun hancur. Belum lagi yang terjadi dengan Sambo, belum lagi yang lain, belum lagi yang di wakil ketua DPR di Manado, yang ganteng juga, istrinya cantik, istrinya ketua koordinator sekolah minggu di Gemim. Nangis saya, udah berceramah, berribut-ribut di jalan karena ketahuan suami berselingkuh dengan gadis masih 16 tahun. Lalu katanya mereka berdamai, dia memukul KDRT pacarnya itu. Ternyata umur sekarang sudah 18 dan lain sebagainya. Habis babak belur, dan wakil KPD mengatakan, mana berani polisi nangkap saya. Saya adalah orang DPR. Waduh, saya makin nangis. Hey, what's going on? What's happening behind? Bagaimana pendeta Gemim? Bertobatlah engkau. Kalau seperti ini, politik hancur oleh karena perilaku seperti ini. Selama 3 tahun berturut-turut, setiap sebulan 2 bulan saya berkhotbah di Gemim, Manado, di kota Manado, di Tondano, di lupa lagi Bitung dan segala macam. Saya mengatakan siapa orang yang sama, yang mirip dengan Ahok untuk menjadi gubernur. Langsung mereka mengatakan, oh Pak Tumbul, jangan orang seperti Ahok, susah didapatkan karena kami seperti Pak Tumbul berani sekali khotbah ratusan orang. Koruptor, kita hidup aman di sini. Dan Pak Tumbul berani khotbah di Gemim, termasuk di sinode daripada Gemim, itu berani tentang koruptor. Kita tidak ada berani seperti Pak Tumbul, apalagi seperti Ahok, udah cerdas, bersih, dan prestasinya bagus. Itu yang Anda harus doakan. Manado adalah the center point of the Christianity. If you cannot thinking like that, it's very dangerous for the Christian people someday. Karena wrath of God, murka dari Allah, tidak bisa kita mencari pengacara yang super hebat seperti Hotman Paris. Karena Tuhan kita hidup tidak mampu bisa disogok dengan segala sesuatu. Hey, my friends, kita semua ini harus sadar. Segala sesuatu hidup kita dinilai oleh Tuhan, dideteksi oleh Tuhan, dan itu lebih hebat daripada Google. Google pernah mengatakan, kami ini adalah buku kehidupan. Lebih dulu, lebih mampu dibaca oleh semua orang daripada orang Kristen seperti di kitab Wahyu. Wow, saya kaget. No, saya bilang. Justru Anda Google menjadi entry point kepada orang-orang yang dimurkai Tuhan untuk baca buku kehidupan yang disebut jejak digital. Kita tahu kan gubernur yang terbodoh sedunia siapa. Kita tahu kan koruptor itu siapa, dan segala macam sangat menakutkan. Maka saya berkata, hey Pak Sambo, engkau harus berdoa. Engkau minta pendeta GL itu bertobat
dan dia harus membimbing Anda dengan istrimu yang cantik, dan selingkuhan kamu segala macam harus kembali kepada Tuhan. Inilah menjadi PR kita. Maka doakan pada tanggal 5 dan 6 Agustus nanti kita boleh belajar bersama-sama, siapapun pembicaranya, terkenal atau tidak, tapi makna, purpose daripada topik kita akan bahas tentang literasi, kita akan bahas soal medis, kita akan bahas tentang AI. Saya akan pastikan mau telepon dia besok dari sekretarisnya itu untuk dia datang. Kalau perlu saya bayar untuk daripada kereta, kita jemput nanti dia untuk kita panggil dia untuk bahas. Saya tidak malu, saya invest sesuatu yang baik, yang benar, yang excellent, segala sesuatu yang kekal akan Tuhan pelihara dan Tuhan pimpin. Ini menjadi satu konsolidasi iman Anda dan saya di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, begitu luas, begitu dalam, dan banyak hal yang harus kami gali, tapi begitu sederhana, begitu sedikit. Kiranya Tuhan menambahkan iman pengertian kami, credo ut intelligas. Karena imanlah, maka pengetahuan kami bertumbuh. Karena pengetahuan bertumbuh, karena ada sumber segala sesuatu, kami mencari tahu yang dari kekal, masuk ke dalam ciptaan, dan kami mengamini, menghidupi yang kekal di dalam kesebentaraan, supaya mencari jiwa, mengerti hidupnya, di mana uang, di mana harinya, di mana karirnya, di mana teman hidup. Berdoa untuk artis yang sangat terkenal, yang ganteng, akhirnya berani untuk menceraikan istrinya, padahal dia aktif di dalam gereja. Akhirnya Tuhan mau sentuh jiwanya untuk membatalkan hal-hal perceraian ini. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan, itu mempunyai arti yang agung, yang mulia, yang mempunyai arti ikatan kekekalan dan semuanya Tuhan, sehingga Ari Wibowo bisa mensadarkan ini. Sebagaimana dia menasihati kakaknya Ira Wibowo yang cantik itu, mantan istri daripada Katon Bagaskara dari Club Project. Tuhan kiranya ingatkan lagi jejak digital dia, berbicara bahwa istrinya adalah orang yang hebat dan lain sebagainya. Tapi sekarang harus menceraikan istrinya. Satu tangisan yang sangat menyedihkan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati orang ini, Tuhan ingatkan orang ini, supaya Ari Wibowo batalkan itu semua, dan kembali kepada isi hati dan maksud Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh diberitakan dengan sangat sederhana, Tuhan mau kuduskan dan beri pengertian kami, langsung take action di dalam hidup kami pribadi, supaya karir kami masing-masing mempunyai arti, punya makna. Kabarkan Injil pada bos, kepada bawahan, kepada kolega, sehingga semua orang melihat berita Injil, bukan melihat pribadi. Sehingga teman-teman kantor, kalau kami jantan di dalam Tuhan, ajak untuk ikut retret Areopagus, dan juga saudara segala macam. 500.000 itu sesuatu yang terlalu sederhana. Bisa kami cari, bisa kami tabung, dan bisa kami pengaruhi kalau kami punya wisdom dari Tuhan. Dan itu meyakinkan orang akhirnya melihat bukan 500.000, tapi belajar AI di dalam konteks kekristenan, belajar worldview, belajar literasi, belajar hal yang lain, sehingga ini menjadi suatu komposisi yang baik. Sehingga waktu yang dihabiskan setiap hari bukan yang terlalu biasa, tapi dalam, luas, dan ada kelimpahan, dan ada kepuasan batin. Hamba-Mu berdoa seperti ini karena hamba-Mu pernah ikut retreat yang mempunyai kedalaman seperti ini, hanya tidur 4 jam satu hari. Itulah satu hasrat yang harus ditanam, dikembangbiakan. Kenapa kita bisa habiskan waktu untuk menonton AI dan selanjutnya, tapi untuk kebenaran hanya 2 jam ngantuk, dan ini memilukan dan memalukan. Biarlah panitia yang sudah ditunjuk, ditetapkan oleh Tuhan, mempunyai api yang tidak padam. Bersyukur untuk Destiny yang sangat baik memimpin. Hamba sempat mendengar, biarlah Tuhan urapi dia di dalam karir, dalam keluarga, di dalam hal-hal pelayanan yang untuk boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan untuk doa kami ini. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat hidup, kami serahkan doa ini. Amin.